Nyeri dan infeksi periapikal adalah masalah paling umum yang terlihat pada pasien dengan masalah endodontik. Oleh karena itu, kontrol nyeri dan pengelolaan infeksi menjadi tujuan utama dalam melakukan terapi endodontik. Dengan demikian, penggunaan analgesik dan antibiotik menjadi bagian penting dari prosedur gigi untuk mengobati infeksi dan memberikan prosedur yang bebas nyeri. Kontrol nyeri. Meskipun kontrol nyeri dalam endodontik biasanya tidak terlalu sulit, terkadang nyeri hampir tidak bisa dikendalikan. Dokter gigi harus mampu mendiagnosis sumber nyeri dan memiliki strategi untuk menanganinya. Prinsip 3D, diagnosis, perawatan gigi, dan obat, harus diterapkan untuk mengelola nyeri. Diagnosis yang tepat terhadap faktor etiologi penyebab nyeri dan perawatan yang tepat terhadap masalah tersebut dapat meredakan nyeri dalam banyak kasus. Obat hanya boleh digunakan sebagai pelengkap dari perawatan gigi. Saat melakukan prosedur gigi, perlu untuk menjaga anestesi mendalam yang dapat dicapai dengan menggunakan anestesi lokal. Obat penghilang nyeri meliputi non-opioid, yaitu obat antiinflamasi non-steroid, OANs, dan paracetamol, atau opioid, yaitu narkotika. OANs memberikan penghilang nyeri yang sangat baik karena efek antiinflamasi dan analgesiknya. Opioid adalah analgesik kuat tetapi memiliki efek samping yang signifikan sehingga hanya boleh digunakan untuk nyeri yang sangat berat. Kontrol nyeri dapat dicapai melalui anestesi lokal, obat non-opioid, obat opioid. Anestesi lokal didefinisikan sebagai hilangnya sensasi pada area tertentu pada tubuh yang disebabkan oleh penurunan rangsangan pada ujung saraf atau penghambatan proses konduksi pada saraf perifer. Tujuan anestesi lokal, menghentikan pembangkitan dan konduksi impuls saraf, menghentikan impuls dari rangsangan seperti pencabutan atau perawatan endodontik. Klasifikasi agen anestesi lokal. 1. Berdasarkan struktur kimia, kelompok ester, kokain, benzokain, prokain, tetrakain, kelompok amida, lidokain, mepivakain, prilokain, etidokain, bupivakain. 2. Berdasarkan durasi kerja singkat, prokain, kerja sedang, lidokain, kerja lama, bupivakain. Mekanisme kerja. Tindakan utama dari agen anestesi lokal adalah menurunkan permeabilitas saraf terhadap ion natrium, Na+, sehingga mencegah masuknya ion Na+ ke dalam saraf. Hal ini mengganggu konduksi natrium dan menghambat propagasi impuls sepanjang serabut saraf. Pada jaringan dengan pH rendah, anestesi lokal menunjukkan onset anestesi yang lebih lambat dibandingkan pada jaringan dengan pH lebih tinggi, karena pada pH alkalis, anestesi lokal hadir dalam bentuk basa yang tidak terdisosiasi yang menembus akson. Komposisi agen anestesi lokal bentuk garam lidokain hidroklorida, vasokonstriktor, epinefrin, pengawet untuk vasokonstriktor, natrium bisulfit larutan isotonik dan pengawet, metilparaben air steril untuk memenuhi volume. Teknik untuk gigi dan jaringan maksila, menestra. Teknik supraperiosteal, blok saraf alveolar superior, anterior, dan tengah. Blok saraf alveolar superior posterior, blok saraf palatina mayor, blok saraf nasopalatina, blok saraf maksila. Teknik untuk gigi dan jaringan mandibula. Blok saraf alveolar inferior, blok saraf bukal, blok saraf lingual, blok saraf mental. Teknik mulut tutup. Vazirani akinosi, pendekatan ekstraoral, injeksi intrapulpa. Anestesi pulpa yang memadai diperlukan untuk perawatan gigi yang melibatkan pulpa. Gigi mandibula biasanya menghadirkan beberapa masalah dalam memperoleh anestesi yang mendalam. Injeksi ini mengendalikan nyeri, baik dengan memberikan tekanan maupun memanfaatkan aksi farmakologis dari agen anestesi lokal. Indikasi, kegagalan untuk memperoleh anestesi mendalam pada gigi yang melibatkan pulpa dengan teknik lain. Saraf yang dianestesi, ujung saraf terminal di lokasi injeksi. Teknik. Masukkan jarum ukuran 25 atau 27 dengan kuat ke dalam ruang pulpa. Sebelum memasukkan jarum, beritahu pasien bahwa mereka mungkin akan merasakan sedikit sensitivitas, ringan hingga sangat nyeri. Setelah injeksi, selalu suntikan larutan anestesi lokal di bawah tekanan, karena tekanan balik menjadi faktor utama dalam menghasilkan anestesi. Untuk menciptakan tekanan balik, blokir akses dengan penyumbat, kapas gulung. Untuk mencegah aliran balik, penyumbat lain yang dapat digunakan adalah gutta-percha, lilin, atau potongan karet. Suntikan sedikit larutan 0,203 ml di bawah tekanan 5-10 detik. Kadang-kadang, jarum dilenturkan untuk mendapatkan akses ke kanal. Mekanisme kerja. Keberhasilan injeksi intrapulpa bergantung pada kenyataan bahwa harus diberikan di bawah tekanan.
Monheim menyarankan bahwa tekanan berkepanjangan dapat menyebabkan degenerasi serabut saraf dalam banyak kasus yang mengarah pada anestesi mendalam untuk prosedur endodontik. Keuntungan, membutuhkan volume lebih sedikit, onset cepat, mudah dipelajari. Kekurangan, hasil tidak dapat diprediksi karena mungkin bervariasi, harus selalu diberikan di bawah tekanan. Rasa dari obat anestesi lokal tidak disukai pasien karena bisa tumpah saat injeksi intrapulpa. Nyeri singkat selama atau setelah penyuntikan larutan, tidak dapat ditoleransi oleh beberapa pasien. Tujuan utama penggunaan analgesik adalah untuk menghilangkan sumber nyeri. Namun, pertama-tama, perlu dipertimbangkan penyesuaian regimen sesuai dengan kebutuhan dan respons pasien. Analgesik dapat berupa opioid atau non-opioid. Obat antiinflamasi non-steroid. Ini adalah analgesik yang lebih lemah tetapi memiliki efek antiinflamasi yang baik. NSAID bekerja terutama pada mekanisme nyeri perifer dan juga di sistem saraf pusat untuk meningkatkan ambang nyeri. Klasifikasi NSAID, inhibitor COX cyclooxygenase, non-selektif. Salisilat, aspirin, turunan asam propionat, ibuprofen, naproxen, turunan pirolopirol, ketorolac, turunan indol, indometasin, turunan asam antranilat, asam mefenamat, turunan oksikam, piroxikam, meloxikam. Inhibitor SHOX2 selektif preferensial, diklofenak, aseklofenak, nimesulit, meloxikam. Inhibitor SHOX2 sangat selektif, etoricoxib, parecoxib. Analgesik dan antipiretik dengan efek antiinflamasi lemah, paracetamol, acetaminophen. Cepat dikonversi di dalam tubuh menjadi asam salisilat yang bertanggung jawab atas sebagian besar aksi. Aspirin menghambat cyclooxygenase secara tidak reversibel. Aktivitas SHOX akan kembali tergantung pada sintesis enzim baru. Efek analgesik terutama disebabkan oleh penurunan sensitivitas reseptor nyeri perifer dan pencegahan sensitisasi ujung saraf yang dimediasi oleh prostaglandin, diserap dari lambung dan usus halus. Dosis analgesik dan efek antipiretik 600 mg 3 kali sehari. Dosis antiinflamasi 36 gram per hari atau 100 mg per hari. Efek samping gangguan lambung, menghambat sintesis TXA2 oleh trombosit secara tidak reversibel, sehingga mengganggu agregasi trombosit dan memperpanjang waktu perdarahan, hipersensitivitas. Kontraindikasi, tukak lambung, gangguan perdarahan, penyakit hati kronis, kehamilan. Ibuprofen alternatif yang lebih baik dari aspirin, efek samping lebih ringan dibandingkan aspirin. Ketidaknyamanan lambung, mual, dan muntah lebih sedikit daripada aspirin. Dosis 400-600 mg 3 kali sehari. Diklofenak natrium, paling sering digunakan. Efek samping berupa nyeri epigastrium, mual, sakit kepala, pusing, dan ruam. Tukak lambung dan perdarahan lebih jarang terjadi. Dosis 50 mg 3 kali sehari atau 100 mg sekali sehari. Sediaan lepas lambat. Paracetamol, efek antipiretik dan analgesik yang kuat dengan aktivitas antiinflamasi yang lemah. Kemampuan yang rendah untuk menghambat OX di hadapan peroksida yang dihasilkan di tempat peradangan. Diserap dengan baik secara oral. Waktu paru plasma adalah 3 jam. Harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan penyakit hati atau pecandu alkohol kronis. Analgesik dan antipiretik pilihan pada pasien dengan tukak lambung dan asma bronkial. Dosis 0,5 hingga 1 gram 3 kali sehari. Pilihan SASAID dalam kedokteran gigi, nyeri ringan hingga sedang dengan sedikit peradangan, paracetamol atau ibuprofen dosis rendah, pasien dengan riwayat asma, paracetamol atau nimesulit, nyeri pasca pencabutan atau nyeri akut yang berlangsung singkat, ketorolac, ibuprofen, diklofenak. Ketidaknyamanan lambung terhadap NSAID konvensional, etoricoxib atau paracetamol. Kehamilan, paracetamol. Pasien dengan hipertensi, diabetes, penyakit jantung iskemik, epilepsi, dan pasien lainnya yang menerima pengobatan rutin jangka panjang. Konsultasikan dengan dokter dan pertimbangkan interaksi obat dengan NSAID. Obat analgesik opioid. Obat analgesik opioid digunakan untuk meredakan nyeri akut, sedang hingga berat. Reseptor opioid terletak di beberapa area penting di otak, dan aktivasi reseptor ini menghambat transmisi sinyal nyeri dari nukleus trigeminal ke area otak yang lebih tinggi. Opioid juga mengaktifkan reseptor opioid perifer. Klasifikasi alami morfin, kodein. Semi-sintetik di asetilmorfin, foklodin. Sintetik, petidin, mepridin, tramadol, fentanyl, metadon, dextropropoxifen. Kodein merupakan metilmorfin. Secara alami terdapat dalam opium, sebagian diubah menjadi morfin di dalam tubuh. Lebih lemah dibanding morfin, saat benah hingga 10 kali potensi analgesik morfin.
lebih kuat dibanding aspirin. 60 mg kodein sama dengan 600 mg aspirin. Morfin memiliki aksi depresan dan stimulatif spesifik di sistem saraf pusat, P. Derajat analgesia meningkat dengan dosis. Menghambat pusat pernapasan. Kematian akibat keracunan morfin terjadi akibat kegagalan pernapasan. Bioavailabilitas oral rata-rata seperempat dari yang diberikan parenteral. Waktu paruh plasma T Hansen 2 wa 2 hingga 3 jam. Morfin tidak kumulatif. Dosis 10-19 mg secara intramuskular atau subkutan. Efek samping, sedasi, konstipasi, depresi pernapasan mual dan muntah. Antidot, naloxon, 0,8 hingga 0,8 mg IVs. Diulang setiap 2 hingga 3 menit hingga pernapasan pulih. Digunakan pada keracunan morfin akut. Dextropropoxifen, separuh potensi kodein. Waktu paruh plasma TS2 adalah 4-12 jam. Dosis 60-120 mg 3 kali sehari. Tramadol, analgesik yang bekerja di pusat, meredakan nyeri melalui mekanisme opioid dan tambahan lainnya. Dosis 100 mg tramadol IV setara dengan 10 mg morfin. Waktu paruh plasma T-SWSA adalah 3-5 jam. Efek bertahan 4-6 jam. Indikasi, nyeri ringan hingga sedang akibat prosedur dental atau bedah. Efek samping, pusing, mual, kantuk, mulut kering, keringat. Pengendalian infeksi. Pada umumnya, invasi pulpa dimulai dengan infeksi campuran antara bakteri aerob dan anaerob. Seiring dengan meningkatnya infeksi, flora berubah menjadi organisme anaerob obligat dan fakultatif karena penurunan oksigen. Salah satu tujuan utama terapi endodontik adalah menghilangkan habitat mikroorganisme di ruang kanal. Oleh karena itu, sterilisasi yang menyeluruh diperlukan mulai dari debridement pulpa hingga tahap obturasi. Jika sulit untuk mendapatkan drainase dari sistem kanal akar, jika resistensi inang rendah, atau jika virulensi penyerang tinggi, antibiotik diperlukan. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat menekan atau membunuh mikroorganisme lain pada konsentrasi yang sangat rendah. Apa prinsip dalam meresepkan antibiotik? Gunakan hanya jika ada indikasi. Pilih obat dengan spektrum tersempit yang akan efektif. Pertimbangkan perbandingan risiko-manfaat. Berikan dosis yang memadai dan sesuai durasi yang diperlukan. Kondisi yang membutuhkan antibiotik. Keterlibatan sistemik dengan gejala seperti demam, malaisis, dan limfadenopati. Adanya infeksi yang persisten. Infeksi progresif seperti pembengkakan yang meningkat, selulitis, atau osteomilitis. Kondisi yang tidak membutuhkan antibiotik. Pembengkakan lokal berfluktuasi. Abses apikal kronis. Gigi dengan saluran sinus dan pulpa nekrotik. Pulpitis irreversible tanpa tanda dan gejala infeksi. Klasifikasi obat antimikroba berdasarkan spektrum aktivitas. 1. Spektrum sempit. 2. Spektrum luas. Penisilin J, tetrasiklin, streptomycin, chloramphenicol, erythromycin. Profilaksis antibiotik standar. Amoksisilin dewasa, 2 kg. Anak-anak 50 mg kg 1 jam sebelum prosedur. Jika tidak bisa oral, ampicillin dewasa 2 IM atau IVR. Anak-anak 60 mg IM atau IV dalam waktu 30 menit sebelum prosedur. Alergi terhadap penisilin, clindamycin dewasa 6 mg, anak-anak 20 mg per kilogram sebelum prosedur. Klasifikasi obat antimikroba 1. Berdasarkan spektrum aktivitas, spektrum sempit, spektrum luas, penisilin J, tetrasiklin, 2 streptomycin, chloramphenicol, 3 erythromycin. Jenis tindakan A bakterisidal, penisilin dan cephalosporin, metronidazole, 3 fluoroquinolone, ciprofloxacin, ofloxacin, 4 aminoglycosida, streptomycin, amikacin, B bakteriostatik, sulfonamida, tetrasiklin, clindamycin, erythromycin, mekanisme aksi agen antimikroba, inhibisi sintesis dinding sel, inhibisi sintesis protein, gangguan dalam transkripsi terjemahan informasi genetik, tindakan antimetabolit, agen antimikroba. Penisilin, cephalosporin, vancomycin, aminoglycosida, tetrasiklin, chloramphenicol, lincomycin, ciprofloxacin, ofloxacin, gatilfoxacin, metronidazole, sulfonamida, trimetoprim, penisilin, merupakan antibiotik pertama yang dikembangkan dan digunakan secara klinis pada tahun 1941. Aminopenisilin seperti ampicillin dan amoxicillin adalah obat spektrum luas yang efektif melawan bakteri gram-positif dan gram-negatif. Amoxicillin adalah salah satu antibiotik yang paling sering digunakan untuk mengobati infeksi gigi. Dosis amoxicillin 250-500 mg 3 kali sehari. Clindamycin, alternatif untuk pasien yang alergi atau resisten terhadap penisilin.
Aktif melawan bakteri anaerob gram positif dan gram negatif serta bakteri aerob fakultatif. Dosis 150-300 mg setiap 6 jam. Tetrasiklin. Kelompok ini meliputi tetrasiklin, doksisiklin, dan minosiklin, yang merupakan antibiotik bakteriostatik spektrum luas. Obat ini menghambat sintesis protein bakteri. Berguna dalam pengobatan penyakit periodontal. Makrolida. Kelompok ini meliputi eritromisin, klaritromisin, dan azitromisin. Eritromisin dulunya merupakan obat pilihan untuk pasien yang alergi atau resisten terhadap penisilin, tetapi memiliki efek samping pada saluran pencernaan. Aktif melawan bakteri aerob fakultatif gram positif Staphylococcus, Streptococcus, dan anaerob gram negatif. Metronidazole sangat efektif untuk sebagian besar infeksi anaerob. Pasien sebaiknya menghindari alkohol selama pengobatan dengan metronidazole. Dosis 200 hingga 400 mg 3 kali sehari untuk infeksi orodental. Panduan profilaksis antibiotik. Profilaksis antibiotik diindikasikan dalam ekstraksi gigi, prosedur periodontal termasuk operasi, scaling dan root planning, probing, pemasangan implan gigi, instrumentasi saluran akar di luar apex. Profilaksis antibiotik tidak diindikasikan dalam injeksi anestesi lokal non-intraligamen, perawatan endodontik dalam saluran, pemasangan pos dan bentukan inti, pemasangan rubber dam, pengangkatan jahitan pasca operasi. Regimen profilaksis antibiotik standar.